Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seniaria Mabel dengan NPM 201201111163. Saya berasal dari kelas Hukum Waris Ibu Siti Nurhasana, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai resum hukum waris yang akan dijadikan sebagai nilai ujian tengah semester. Pokok-pokok pembahasan kita pada hari ini adalah yang pertama, hukum waris, yang kedua, objek dalam hukum waris, yang ketiga, hukum waris yang berlaku di Indonesia, dan yang terakhir, sengketa dalam hukum waris. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari hukum waris. Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur harta peninggalan seseorang yang telah meninggal yang akan diberikan kepada ahli waris atau seseorang yang berhak untuk mendapatkan harta atau warisan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai objek dalam hukum waris. Yang pertama adalah harta benda. Harta benda terbagi menjadi dua, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang bisa berpindah tempat dengan bantuan manusia ataupun dari tenaga benda tersebut. Contohnya adalah mobil dan motor. Sedangkan benda tidak bergerak adalah benda yang tidak memiliki rongga untuk bergerak. Contohnya adalah tanah. Objek dalam hukum waris yang kedua adalah hak-hak intelektual. Hukum waris yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia belum ada undang-undang yang mengatur mengenai waris. Jadi, hukum waris itu sifatnya masih merupakan pilihan hukum. Hukum waris di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, hukum waris Islam, yang kedua, hukum waris perdata, dan yang ketiga, hukum waris adat. Hukum waris Islam. Hukum waris Islam masih menggunakan KHI atau kompilasi hukum Islam sebagai dasar hukumnya. Hukum waris Islam diperuntukkan hanya bagi mereka yang beragama Islam. Ciri khas dari pembagian warisan dalam hukum Islam adalah bagian laki-laki lebih besar 2 kali lipat dibandingkan dengan bagian perempuan. Dalam hukum waris Islam, seseorang tidak boleh menolak menjadi ahli waris, karena ahli waris merupakan pemberian dari Tuhan. Jadi, tidak boleh menolak menjadi ahli waris. Pembagian dalam hukum waris Islam. Pembagian warisan dalam hukum waris Islam ditentukan dari siapa saja yang berhak atas waris atau yang merupakan ahli waris. Pembagian untuk anak-anak yang ditinggalkan. Bagian anak laki-laki 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Contohnya, jika pewaris mempunyai 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, kita dapat memberikan pembagian dengan 3. Anak laki-laki akan mendapatkan 2 bagian, sedangkan anak perempuan akan mendapatkan 1 bagian. Pembagian untuk pasangan hidup yang ditinggalkan. Untuk istri, jika suaminya meninggal, istri akan mendapat 1/8 warisan apabila suami sebagai pewaris meninggalkan anak. Namun, harus kita ketahui bahwa di dalam KHI atau kompilasi hukum Islam, yang merupakan harta waris adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama. Harta bawaan adalah harta yang ada sebelum pasangan tersebut menikah, dan harta bersama yang artinya harta bersama tersebut harus dibagi terlebih dahulu menjadi 2, yaitu 50% harta waris dan 50% hak pasangannya yang masih hidup. Setelah harta bawaan ditambah dengan harta bersama, barulah dibagi sebagaimana bagian-bagian dalam kompilasi hukum Islam. Hukum waris perdata. Hukum waris perdata adalah hukum waris yang diperuntukkan bagi mereka yang non-muslim atau orang yang tidak beragama Islam. Hukum waris perdata diatur dalam buku 2 KUA Perdata. Berbeda dengan hukum Islam, di dalam hukum waris perdata, seseorang dapat menolak untuk menjadi ahli waris. Hal ini diatur dalam pasal 1045 KUA Perdata yang menyatakan tidak seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya. Selanjutnya, hukum waris adat. Menurut Hilman Hadikusuma, hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris, serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda.
Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Apa yang dimaksud dengan sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan bilateral? Pertama, saya akan menjelaskan mengenai sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis lahir dari ayah. Yang kedua, sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis lahir dari ibu. Dan yang terakhir, sistem kekerabatan bilateral. Sistem kekerabatan bilateral adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis lahir dari dua sisi, yaitu ayah dan ibu. Sengketa waris. Jika kedua belah pihak yang bersengketa beragama Islam, maka penyelesaiannya akan dilakukan di pengadilan agama. Apabila pihak yang bersengketa non-muslim, maka sengketa tersebut akan diselesaikan di pengadilan perdata. Sengketa dapat masuk ke dalam ranah pidana jika muncul sengketa di antara ahli waris. Contohnya pemalsuan surat biasa dan pemalsuan akta autentik. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.